Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, inilah dia majelis kita yang kedua di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik bisa mempelajari al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, demikian juga al-amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, setelah kita mengenal dan mengetahui khuturah, apa bahaya-bahaya dari asyirku billah Azza wa Jalla, dosa yang terbesar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jikalau mati dalam keadaan tidak bertaubat. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan di saat berbuat syirik akan hancur. Yang tidak kenal syirik, maka dia tidak kenal tauhid. Ini melazimkan kita untuk belajar dan mengetahui kembali dan mengingat kembali hakikat dari asyirku billah Azza wa Jalla. Jangan sampai suatu
perbuatan kita hanya kenal namanya tetapi tidak mengetahui apa hakikatnya. Para ulama kita ketika menjelaskan kalimatus syirik, mereka mengatakan asyirku huwan nasibu. Syirik adalah nasib, bagian. Wa qismun, nasib wa qismun, bagian. Maka membuatkan Allah Azza wa Jalla syirik berarti membuatkan untuk Allah Azza wa Jalla bagian. Ini secara bahasanya asal dari kata syirik, nasib, ada bagian, ada qism, ada pembagian. Nah, yang kita ingin mengetahui sekarang makna syirik yang tertera di dalam Al-Quran. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, hancur seluruh amal ibadahmu. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka para nabi itu berbuat syirik, maka terhapus semua amal ibadah mereka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Ini yang ingin kita ketahui. Makna yang paling utama apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Imam Al-Bukhari menafsirkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-22, ayat larangan pertama dalam Al-Quran, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan buatkan Allah Azza wa Jalla andad, tandingan, sekutu. Buatkan hak Allah pembagian. Nabi SAW telah bersabda, asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau membuatkan Allah nid, tandingan, kawan, kongsi, bareng, wa huwa khalaqaka, padahal hanya Dia yang menciptakan engkau. Maka dari sini hadis ini kemudian ayat Al-Quran menunjukkan yang berhak untuk diibadahi itu hanya yang bisa menciptakan segala-galanya. Itu sebabnya Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan dengan perintah pertama, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb yang telah menciptakan kalian. Maka di sini disebut ya, pendorong kita harus beribadah kepada Allah adalah rububiyah. Allah menciptakan kita. Maka para ulama kita mengatakan tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah. Maknanya apa? Siapa yang mengakui, siapa yang mengimani hanya Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, maka sepantasnya lah ibadah itu murni hanya untuk Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dia didefinisikan makna dari syirik itu sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuatkan Allah tandingan dan kita tahu padahal hanya Allah yang menciptakan. Dengan penjelasan yang ringkas ini dan yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak bagi kita syirik itu adalah an yaj'alal abdu ma'a rabbih niddan. Seorang hamba membuatkan Allah tandingan. Wa syabihan, kemiripan. Au mumathilan, perumpamaan. Wa nadhiran, ya, kesamaan fi ibadatihi wa nahwihi, dalam ibadah maupun yang lainnya. Berarti ibadah untuk Allah juga diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla.
Yang kesimpulannya, anna kullaman sarafa ayya naw'in min anwa'il ibadah, siapapun yang memalingkan bentuk dari bentuk ibadah seperti cinta, takut, berharap, menyembelih, itu diberikan untuk selain Allah Azza wa Jalla, entah itu malaikat, nabi, wali, apapun bentuknya diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Berarti ini namanya kita membuatkan Allah Azza wa Jalla tandingan, membuatkan Allah syarik, ada sekutunya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berkaitan dengan ibadah badan atau ibadah hati atau ibadah perbuatan. Karena syirik itu bisa dengan hati, bisa juga dengan anggota badan. Maka Syekhul Islam rahimahullah berkata, at-tauhid wal isyraq, tauhid dan syirik itu yakunu fi aqwalil qalb, bisa terjadi pada perkataan hati, wa yakunu fi a'malil qalb, demikian juga bisa terjadi pada perbuatan hati. Ucapan hati bisa syirik, perbuatan hati juga syirik. Maksud dari perbuatan hati adalah i'tiqadu, keyakinan. Jadi orang bisa syirik dengan keyakinan, orang bisa syirik juga dengan anggota badan. Baik. Ini dia definisi asyirik. Ada juga para ulama kita yang menjelaskan untuk pendekatan, apa kata mereka? Asyirku, syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyetarakan selain Allah dengan Allah, fi huquqihi, dalam hak Allah. Jadi hak Allah diberikan kepada selain Allah, berarti setara. Atau dalam kekhususan Allah, ada kekhususan Allah diberikan kepada selain Allah, maka ini namanya syirik. Menyetarakan Allah dengan, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah. Alimul ghaib, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu yang gaib. Nah sekarang ada makhluk kita katakan dia juga tahu yang gaib, yang kita beri julukan dia orang pintar, maka apa? Ini namanya memalingkan kekhususan Allah kepada selain Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabatnya mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ya, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Al-wawu, huruf wawu dan ini menunjukkan kesetaraan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aj'altani lillahi nidda, apakah engkau telah menjadikan aku sebagai sekutu Allah, tandingan Allah? Qul masya Allah wahda, katakan atas kehendak Allah semata. Kalau mau tidak mau, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi harus ada perbedaan Allah dengan makhluk. Adapun kalau disetarakan, inilah namanya syirik. Baik. Jadi itu dia didefinisikan yang lainnya, taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah maupun dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat berikutnya, aqsamus syirik, apa pembagian dan macam-macam dari syirik ini? Para ulama kita membagi syirik dalam ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama syirkun akbar, syirik besar yang menafikan aslut tauhid. Dasar iman itu semuanya dirusak ketika jatuh dalam syirkul akbar. Pokok keimanan orang hancur semuanya ketika jatuh dalam syirkul akbar. Dan ini la yaghfiruhullah illa bitaubah, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan taubat. Pelakunya kalau mati di atas syirik ini tidak sempat taubat, yakunu khalidan mukhalladan finnar, kekal di dalam api neraka. Dan itu yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, ya,
innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang yang berbuat syirik, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Berarti kalau haram kekal. Haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang syirik tidak akan ada yang bisa menolong dia. Berarti apa? Sudah kekal di dalam api neraka. Inilah hukuman dari asyirkul akbar kalau mati belum bertaubat. Adapun kalau taubat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam dirinya dengan berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari ampunan Allah, rahmat Allah, jangan. Sebab apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Berarti apapun kalau orang mau bertaubat tidak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masalahnya, mati belum taubat maka kekal di dalam neraka, wal iyadzubillah. Yang kedua, syirkun asghar, syirik kecil. Ini dalam tauhid ibadah. Ini akan menghilangkan kesempurnaan yang wajib dalam beriman. Kesempurnaan yang wajib dalam beriman yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Nah, yang seperti ini, waqad yu'adzabu 'alaiha al-'abd yaumal qiyamah. Dengan sebab ini seorang hamba akan disiksa oleh Allah hari kiamat. Bahkan bisa menghancurkan banyak amal soleh. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam dua penjelasannya pada satu ketika mengatakan syirik asghar masuk dalam keumuman ayat Allah tidak mengampuni. Dalam konteks yang lain beliau mengatakan, ya sebagaimana penjelasan di sini, ini bisa saja Allah menyiksa di hari kiamat dan jelas akan menghancurkan beberapa amal ibadah meskipun tidak menghancurkan semua macam bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas, ya dia ini syirik kecil termasuk bagian yang tidak diampuni maupun ada kemungkinan diampuni, kita harus waspada. Itu sebabnya sampai Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innama akhafu alaikum atau akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Yang paling aku khawatirkan, kata Nabi. Lalu ditanya apa itu? Qala riya. Itu adalah riya. Riya adalah syirik kecil, tetapi ini paling diwastakuti dan dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahayanya kelak pada hari kiamat. Bahkan kita tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jazallahu an-nasa bi'amalihim, apabila Allah telah membalas orang-orang dengan amalannya masing-masing, tinggal yang riya tidak bawa pahala. Dia datang kepada Allah karena amalannya di dunia diperlihatkan orang supaya mendapat pujian saja. Tidak pernah amalannya berharap dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, tapi inginnya pujian sesaat. Allah mengatakan, idhab ilal ladzi kuntum tura'unahu fid dunya hal tajiduna indahum min jaza. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan amal ibadah kalian. Datangi mereka, ada pahalanya apa tidak mereka itu. Ini dia di akhirat bagaimana bahayanya orang yang jatuh dalam syirkul asghar. Ya kalau syirkul akbar jangan tanya sudah. Baik. Sebagian para ulama kita menambah setelah menyebutkan syirkul akbar, syirkul asghar, ada disebut asyirkul khafi. Syirik tersembunyi yang berkaitan dengan niat. Wal maqasid, berkaitan dengan apa? Tujuan. Ini urusan niatnya urusan yang paling besar para hadirin. Itu sebabnya sampai al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, hadis innamal a'malu binniyat. Ini adalah 4 hadis atau 3 hadis alaihi madaruddin, di atasnya berkisar agama ini.
Innamal a'malu binniyat, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Baik. Jadi ini dia akan datang insyaallah penjelasannya syirik tersembunyi, asyirku al-khafi. Nah, berkaitan sekarang dengan an-naul awwal. Jenis yang pertama syirkul akbar. Syirkul akbar ini apa? An yaj'alal 'abdu lillahi niddan. Seorang hamba membuatkan Allah tandingan dalam ibadah. Doa. Dia berdoa kepada selain Allah ini sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Ya. Wa yas'aluhu kama yas'alullah. Dia minta kepada selain Allah, kepada kuburankah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Husain kah? Ya, sebagaimana dia minta kepada Allah. Dia serahkan dirinya kepada makhluk ini sebagaimana dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia takut kepada makhluk ini sebagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan asyirkul akbar. Syirik besar. Baik. Nah, apa penjelasan para ulama makna dari asyirkul akbar ini? Syirkul akbar ini ada beberapa keterangan mereka. Sampai dibawakan di sini ada 6 definisi makna dari syirik besar. Ya. Satu mengatakan sarfu nau'in minal ibadah ila ghairillah. Memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Artinya memberikan selain Allah ibadah. Doa kepada Allah, doa juga kepada selain Allah. Ya. Tujuannya Allah, tujuannya juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna yang disebut oleh para ulama kita, apa itu syirkul akbar. Sebagian mengatakan apa? An yaj'ala lillahi niddan ya'buduhu kama ya'budullah. Membuatkan Allah tandingan, beribadah kepada tandingan itu sebagaimana beribadah kepada Allah. Ada juga Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah mengatakan sarfu haqqin min huquqillah li ghairihi. Memalingkan hak Allah kepada selain Allah. Maka definisi yang jami' makna dari syirik ini ya sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min huquqihi wa khasaisi. Sebagian menyebutkan secara umum bahwasanya menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah. Sebab ibadah khusus untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asma'us sifat khusus bagi Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Demikian juga ar-rububiyah itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dia definisi yang dikatakan asyirkul akbar. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam seluruh kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis syirik ini akbar ini tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat nasuha. Harus taubatan nasuha. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik. Ini maknanya para hadirin. Tidak mengampuni yang mati dalam keadaan syirik. Karena kalau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa la yad'u min dunillahi niddan dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyeru selain Allah, masuk surga. Jadi ini adalah mati dalam keadaan belum taubat. Maka dikatakan la yaghfiru, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang kesyirikan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an
akthar min mi'ah wa khamsa wa sittina mawdi'an, lebih dari 165 tempat dalam Al-Quran tentang syirik. Dan syirik di sini taswiyatu alihatil musyrikin bi rabbil alamin, menyamakan Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin dengan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Itu sebabnya Allah katakan, atau sebabnya qalu li alihatihim, berkata orang-orang musyrikin ini di dalam neraka kepada Tuhan-Tuhan yang disembah itu, tallah in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah katanya, sungguh kami di dunia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kalian ini yang kami sembah ini, kami samakan kalian dengan Rabbul Alamin. Maka itu dia definisi yang sangat dekat. Makna dari syirkul akbar itu taswiyatu ghairillah billah, menyetarakan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang musyrikin segi apa menyamakan selain Allah dengan Allah? Fil mahabbah, dalam cinta. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ini ada yang menjadikan selain Allah sekutu-sekutu Allah. Dicintai sekutu ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti apa? Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam cinta. Karena cinta itu adalah ibadah. Baik. Wa ta'zim, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam pengagungan. Demikian juga dalam ibadah secara umum. Bahkan orang-orang musyrikin mengagungkan Tuhan mereka lebih dari mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastabshiruna bidzikrim, senang kalau disebut Tuhan-Tuhannya. Tapi kalau disebut Allah Azza wa Jalla marah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mengagungkan selain Allah lebih daripada mengagungkan Allah. Nanti saya bawakan gambaran dekatnya lagi. Apa kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 45? Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Subhanallah. Apabila disebut Allah Azza wa Jalla, marah dia hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu. Tapi ketika disebutkan selain Allah, gembira. Ya. Tidak suka kalau menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau menyebut patung-patung mereka, senang. Ini bukti bahwasanya orang-orang musyrikin lebih mengagungkan Tuhan mereka daripada mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan kaum mukminin yang di sana ada bedanya orang beriman berhaji dengan orang musyrikin berhaji, apa kata Allah? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Apabila kalian sudah menyelesaikan manasik kalian, fadhkurullah, banyak-banyak menyebut Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak kalian dahulu. Au ashadda dzikra, atau lebih dari itu. Atau lebih dari itu. Lebih banyak lagi kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini orang-orang musyrikin ketika disebutkan Allah marah, cemberut, ya, tidak suka. Tapi disebut Tuhan-Tuhan mereka gembira. Ini adalah pengaruh kesyirikan yang sudah merasuk ke dalam jiwa. Maka apa? Sampai-sampai menyebut Allah pun tidak senang. Baik. Kalau Tuhan mereka diganggu, marah. Bahkan lebih marah daripada ketika Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Maka ini pengaruh akidah pada jiwa-jiwa kaum muslimin. Kita temukan sebagian kaum muslimin tidak ada kemarahannya ketika hal-hal larangan Allah itu dilanggar.
Tapi di saat itu marahnya luar biasa, ya, ketika kesukaannya yang ditentang. Ya, kalau kemarahan Allah mereka atau dilihat dilanggar, enggak ada berkutik sedikit pun hatinya untuk marah. Tapi kalau kesukaan mereka yang diganggu marah. Subhanallah. Maka apa? Ini adalah menunjukkan kepada kita betapa bahayanya rusak akidah kita. Mati rasa kita para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ini sebabnya kenapa kita sangat dilarang tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Karena kalau sudah terbiasa di luar, ini tidak menutup kemungkinan biasa di mana? Di dalam. Itu sebabnya Nabi SAW ketika meluruskan sahabatnya, Nabi mengatakan, ya, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan bengkok, nanti bengkok hati kalian. Ini apa? Kebengkokan luar ini membawa kepada kebengkokan di mana? Di dalam hati. Baik. Ini dia jenis yang pertama, asyirkul akbar, maknanya menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila orang mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosanya, wal iyadzubillah. Taib. Mana dia bentuk-bentuk dari syirik akbar ini? Para ulama kita membagi syirkul akbar ini tentunya dalam ibadah ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama syirkud doa, syirik dalam doa. Apa maknanya? Doa kepada Allah, doa juga kepada selain Allah. Minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Tentu yang diminta di sini adalah perkara-perkara yang tidak ada yang mampu mengabulkannya kecuali Allah. Kalau manusia mampu, boleh kita minta. Tetapi paling utama minta dulu kepada Allah. Tetap minta dulu kepada Allah. Sebagaimana ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sallallahu kulla syai' hatta syis. Mintalah kepada Allah segala sesuatu hatta tali sandal. Fa innallaha idza lam yuyassirhu lam yatayassar. Sebab apabila Allah tidak memudahkan, enggak mungkin mudah. Maka itu juga faedah disebut kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah, kalau minta sesuatu minta kepada Allah. Hatta manusia mampu, Allah dulu. Karena itu tadi, kalau Allah tidak mudahkan, tidak mungkin kita akan dapat. Hatta manusia bisa, apalagi manusia tidak bisa. Maka hal-hal yang makhluk tidak mampu, wajib mintanya kita hanya kepada siapa? Allah. Nah, yang pertama ini namanya syirik doa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul Ankabut ayat yang ke-65, fa idza rukibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka naik di kapal laut, terombang-ambing, di sana mereka ikhlas hanya kepada Allah. Lupa dia patungnya, lupa dia berhalanya, lupa. Yang diingat hanya siapa? Allah. Karena apa? Ditahu yang bisa menyelamatkan dia itu hanya Allah. Mereka tahu. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah yang mampu menjawab orang yang dalam kesulitan, kesempitan ketika ia berdoa, mengangkat segala kegundahan, mengangkat segala kesempitan? Tidak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu. Akhirnya apa? Ketika dalam keadaan genting, mereka doanya hanya kepada siapa? Allah. Tapi ketika Allah sudah selamatkan mereka ke darat, kembali doanya kepada selain Allah. Idza hum yusyrikun. Maka ini bedanya syirik zaman dahulu dengan sekarang. Kalau zaman dahulu di saat susah bertauhid, di saat senang zaman dahulu baru dia syirik. Di zaman sekarang senang pun syirik, susah pun lebih syirik lagi. Subhanallah. Ini menunjukkan ya ketidakfahaman kita semakin jauh, ya semakin besar dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar sangat tidak paham. Orang musyrikin. Maka itu sebabnya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan apa? At-tauhidu mafza'u a'da'ihi wa awliya'ihi.
Memang tauhid itulah mafza', tempat berlarinya, berlindungnya musuh Allah, apalagi wali Allah. Apalagi orang yang bertauhid, otomatis hanya kembali kepada siapa? Allah. Nah, orang yang berbuat syirik pun di saat senang, kalau sudah susah itu kembali mereka apa? Bertauhid. Mereka tahu tidak berdaya patung-patung itu menolong mereka. Tidak berdaya apa yang dianggap hebat itu menolong mereka kalau sudah dalam keadaan genting itu. Maka di sanalah nampak tauhid itu para jamaah. Nampak kebenaran tauhid itu di saat susah. Kita juga iman kita ini nampak di saat kita susah. Maka musuh Allah saat susah Allah yang diingat. Tapi kalau sudah senang kembali mereka berbuat kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, syirkun niyah, syirik dalam niat, wal iradah, keinginan, wal qasd, dan tujuan. Dan ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan asyahwatul khafiyah. Syahwat apa? Tersembunyi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yang diterangkan di dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa menghendaki kehidupan dunia dan gemerlapnya, hiasan-hiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kami akan berikan mereka sesuai dengan amalan mereka dan tidak dikurangi. Kalau ingin dunia kami kasih. Tetapi yang seperti ini ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Yang seperti ini yang didapatkan di akhirat hanya api neraka. Wa habita anhum wa habita ma sanu, hancur perbuatan mereka, wa batilum ma kanu ya'malun, dan lebur perbuatan mereka. Maka diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di dalamnya syirkun niyah ini adalah ar-riya. Ya, innama aw ala ukhbirukum akhwafu indi minal masih dajjal. Maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih aku khawatirkan daripada fitnahnya Masihud Dajjal? Apa jawaban Nabi SAW? Riya. Yaqumur rajul fayusalli, orang berdiri salat, fayuzayyinu salatahu lima yara min ru'yatin nas. Begitu dia mulai salat, ada yang melirik dia, semakin diperbagus salatnya karena ada yang melihat. Maka ini masuk bagian dari apa? Syirku al-iradah. Dan semakin besar jatuh syirkul akbar. Kalau dia kecil maka jatuh dalam syirik asghar. Yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik taat. Tentunya taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Taat kepada ulama, taat kepada orang saleh dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika datang sahabat ya Adi bin Hatim dengan kalung emas yang terbentuk di dadanya salib. Ketika Nabi membacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dalam surat Taubah ayat 31. Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, menjadikan ahli-ahli ibadah mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa kata Adi? Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah mereka. Nabi SAW mengatakan, alaisu idza ahallallahu syai'an harramuhu taba'tumu. Bukankah ketika Allah menghalalkan sesuatu mereka mengharamkan, kalian ikuti dia? Dan bukankah ketika Allah mengharamkan sesuatu ahlu, mereka menghalalkannya, kalian mengikuti ulama kalian? Qala na'am, iya. Fatilka ibadatuhum, itu namanya menyembah mereka.
Jadi apa yang dilegalkan oleh Allah diharamkan oleh dia, diikuti oleh rakyatnya, diikuti oleh masyarakatnya. Ini namanya menyembah. Ini namanya adalah syirkut ta'ah. Yang keempat, ini pokoknya dalam syirik ibadah ini. Yang syirkul akbar, syirkul mahabbah. Syirik dalam cinta yang kita sebutkan dalam suratul Baqarah 165, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ini ada membuatkan Allah tandingan. Dia cinta kepada tandingan itu lebih dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau dia cinta kepada tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Adapun orang beriman lebih cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana praktiknya kecintaan seperti ini? Allah memerintahkan, berhala mereka atau sekutu Allah memerintahkan, dia yang bertentangan dengan perintah Allah, dia masih mengedepankan apa yang disuruh oleh Allah selain Allah dalam menentang Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itu sebabnya dalam urusan cinta ini Nabi SAW menyebutkan awthaqu ural iman. Tali iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Karena yang namanya kecintaan ini tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah, ya. Tetapi cinta ibadah mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana praktiknya cinta dalam hal ini ketika bertentangan kemauan Allah dengan kemauan makhluk? Di sini ujiannya. Di sini dia bentuknya mana yang kita cintai. Karena kita tahu ketika Allah menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ittiba'. Nah, di sini sekarang ketika Allah mengharamkan, ada orang-orang yang menghalalkan, siapa yang kita ikuti? Kalau sampai kita mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala, inilah dia dikatakan syirkul mahabbah. Syirik apa? Cinta. Berbeda dengan cinta wajar. Bapak cinta sama anaknya, istri cinta sama suaminya, ada cinta yang wajar. Tapi kelebihan dari itu bagaimana? Sampai sanggup kita tinggalkan Allah demi anak, demi istri, demi keluarga, maka inilah yang dikatakan syirkul mahabbah. Maka ada satu ayat yang luar biasa para hadirin yang menjelaskan hal ini, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah ya Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian, ya, atau anak-anak kalian, katakan ya Muhammad, jikalau aba'ukum, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, ya, kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian khawatir akan rusaknya, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kalian tempati lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya. Ya, di sini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tandingannya sini. Ya. Pertama, bapak. Yang kedua, anak. Yang ketiga, ikhwanukum, saudara. Yang keempat, wa azwajukum, istri. Yang kelima, asyirah, kerabat. Yang keempat, yang keenam, harta. Yang ketujuh, perniagaan. Yang kedelapan adalah tempat tinggal. Wa masakina tardawna. Apa
ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya. Maka Allah mengatakan wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, di saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah mengatakan dirinya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya kecuali dari dirinya, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, "Ya Umar, belum benar cintamu." Kemudian Umar pun mengulangi, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya, hatta termasuk dari diriku sendiri." Langsung Nabi mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang cintamu baru benar." Nah, ini dia usul pokok dari asyirk fil ibadah atau syirik al-uluhiyah yang dikatakan syirkul akbar yang 4 ini. Syirik dalam doa, syirik dalam taat, syirik dalam cinta, kemudian syirik dalam an-niyah wal iradah. Pahami yang 4 ini yang merupakan pokok dalam syirkul akbar, barulah yang lainnya dikatakan asyirkul asghar wasyirkul khafi, syirik kecil dan syirik yang tersembunyi. Ini dia inti utama yang dikatakan asyirik yang terdapat di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian yang kedua asyirkul asghar, syirik kecil. Tentunya ini dalam ibadah. Syirik kecil ini banyak para ulama menyebutkan la yumkinu dhabtu syirkul asghar bi dhabitin mani'. Jarang atau tidak bisa kita berikan definisi syirik kecil itu dengan definisi yang lengkap. Kenapa ya terjadi demikian? Karena syirik kecil itu bisa terjadi dalam ucapan, dalam lafaz, bisa terjadi dalam perbuatan, bisa terjadi di dalam niat. Dan semuanya itu bisa juga jatuh dalam syirkul akbar, bisa jatuh juga dalam syirkul asghar. Nah, tergantung sekarang jenis kesyirikan yang diperbuat oleh hati, jenis kesyirikan yang diperbuat oleh lisan, dan jenis kesyirikan yang diperbuat oleh amalan atau anggota badan. Baik, ambil dalil akan hal ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi dari hadis Rafi bin Khadij. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Nabi sebut syirik kecil. Apa syirik kecil ya Rasulullah? Riya. Ya, riya. Ketika disebutkan riya, satu riwayat menyebutkan yasirur riya, sedikit riya. Maka demikian juga penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Berarti kalau banyak riya bisa jatuh apa? Syirkul akbar. Ya, syirkul akbar. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan syirik kecil itu kayasir riya, sedikit riya, wa kat tasannu lil khalq, seperti kita itu tasannu lil khalq, ya, berbuat kepada makhluk. Kemudian seperti mengucapkan kalau bukan karena Allah dan engkau, syirik lafaz. Kemudian juga aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu, kalau bukan karena Allah kemudian engkau. Ini bagian-bagian dari syirkul asghar. Maka ada definisi para ulama menyebutkan apa itu syirik asghar. Seluruh syirik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebut oleh Allah, yang dikatakan tidak mengekalkan di dalam api neraka, tidak mengekalkan di dalam api neraka, dan tidak menghancurkan seluruh amal ibadah. Dia hanya menghancurkan ibadah yang terkena saja. Seperti riak tersebut. Orang riaknya sholat, maka kalau sedekahnya ikhlas, sedekahnya tidak akan rusak.
Adapun kalau syirkul akbar ini yang punya pokok yang 4 itu, kalau sudah jatuh dalam syirkul akbar ini tidak ada ikhlas puasa, tidak ada gunanya ikhlas salat, tidak ada gunanya ikhlas sedekah. Kenapa? Karena prinsip dasar akidah kita sudah hancur. Fa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dengan demikian para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, ya, syirik asghar ini kullu wasilatin, seluruh sarana, wa dzari'atin, seluruh jalan, yatatarraqu minha ila syirkil akbar, yang membawa kepada syirkul akbar. Ini definisi yang paling singkat. Ini dia makna yang paling mudah. Ya, apa itu syirik kecil? Semua jalan, semua sarana yang membawa kepada syirkul akbar dan disebut sebagai syirik. Adapun syirkul akbar menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah Azza wa Jalla. Dan kila asyirkain, dan kedua kesyirikan ini tentunya membahayakan pelakunya, baik bahaya dunia maupun bahaya akhirat. Yang jelas tentu syirkul akbar punya andil yang terbesar. Dan ketika jatuh dalam syirkul asghar, ini akan membawa kepada asyirkul al-akbar. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, yang namanya satu maksiat tajurrul ma'asi, akan menggiring kepada maksiat yang lainnya. Kemudian yang namanya satu ketaatan akan membawa kepada ketaatan yang lainnya. Dan terakhir hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas ittaqu hadas syirkah." Hai sekalian manusia, hindari syirik ini. Fa innahu akhfa min dabibin namal, dia lebih samar dari berjalannya semut. Ya Rasulullah, kaifa nattaqi, bagaimana cara kita menghindar kalau seperti itu? Dia lebih samar dari berjalannya semut. Qala qulu, Nabi mengatakan, ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Jadi yang kita ketahui itu syirik, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita lakukan. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami minta ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang kami perbuat tidak kami tahu kalau itu adalah syirik. Ini akan menghilangkan semua dosa syirik para jamaah, atau menghilangkan kesyirikan. Sebagaimana riwayat yang kecil maupun syirik akbar. Inilah dia cara kita. Ya, berapa kali dibaca? Satu riwayat mengatakan dibaca 3 kali. Sebagaimana dibawa oleh Imam Ibnu Sunni rahimahullah taala dalam kitabnya Amal al-Yaumul Lailah. Ya, jadi ini dibaca 3 kali sehari. Apa Haji Mardi? Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, jam 5 baru ini wahkah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah. Bagaimana Pak Guru? Hafal Pak Guru nih? Ya demam? La ilaha illallah. Nah, inilah dia bahayanya nih. Des, bagaimana Pak Sekdes? Coba dulu. Alhamdulillah. Nah, ini bahayanya Jadi Mardi ini. Harus dihafal sudah ini. Ya, jadi kalau dihafal baru ilman nafi'ah ini. Ya, kalau belum dihafal belum ilman nafi'ah. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Tafadhal kalau ada yang bertanya. Silakan ada pertanyaan. Ayo Haji Mardi dulu. Ya, permasalahan tadi pembahasan syirik Ustaz. Biasanya kita kalau nyebrang Ustaz, jadi kena diombang-ambing sama ombak. Tapi semua kita ingat di sana membaca astagfirullah dengan la ilaha illallah. Tapi juga yang Yahudi dan orang Kristen juga kita sama-sama ingat dengan Allah Ustaz. Tapi setelah itu saja di atas kapal baru kita ingat.
tapi setelah kita di bawah itu lagi lupa semuanya. Kayaknya sama dengan kita yang orang-orang Yahudi Ustaz. Jadi enggak kira-kira hampir sama dosa kita dengan sama. Lah ya, beda dong. Kalau dia kan dasarnya memang sudah batil kalau kita muslim. Hanya saja kita ini ya sebagaimana yang disebutkan, beda orang dahulu syiriknya dengan orang belakangan. Orang dahulu itu saat susah baru bertauhid, kalau senang syirik. Orang sekarang susah senang tetap syirik, bahkan susah pun lebih syirik. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan betapa pentingnya belajar tauhid di akhir zaman ini. Ya. Kemudian juga orang belakangan, kalau zaman dahulu yang dijadikan sekutu Allah tuh yang baik-baik, malaikat, ya, yang patuh-patuh kepada Allah. Tapi kalau orang belakangan yang dijadikan sekutu Allah tuh yang fasik. Bagaimana? Yang tidak sholat, ini dikatakan wali Allah. Nah, jadi kan lebih parah daripada orang terdahulu. Ya, orang gila baru dikatakan wali. Ini lebih parah orang sekarang daripada orang dahulu. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Naam, silakan ada lagi? Ya, lalu muslihin. Kalau misalnya ada orang nyimpan barang bersejarah atau barang pusaka. La ilaha illallah. Contohnya keris misalnya. Terus kalau kadang-kadang makan tumbal dia dipotongkan ayam di bulan purnama. Apakah ini tidak termasuk penghalang masuknya malaikat rahmat, dan apakah ini termasuk syirik juga, Ustaz? Kita katakan ya, benda pusaka, kalau sekedar benda pusaka tidak dikeramatkan sih tidak ada masalah. Misalkan ini peninggalan sejarah, ini didapatkan ya sebelum tahun 30, ya masih saya simpan, ya punya nilai sejarah. Nah, adapun punya keyakinan, inilah yang membawa kepada kesyirikan. Oh, ini dia harus ya disembelihkan ayam sekian dan semisalnya, ya membuat ya yang bukan menjadi sebab menjadi asbab, minimal jatuh dalam syirkul asghar. Tapi sekarang ini kalau tidak, dia akan mencari mangsa dan semisalnya, meyakini bahwasanya dia bisa memberi manfaat, dia bisa juga memberi apa? Mudarat. Ini jatuh dalam syirkul akbar, dalam tauhid ar-rububiyah. Nah, apakah bukan termasuk penghalang masuknya malaikat? Disebut oleh Nabi SAW, penghalang masuknya malaikat ada anjing, ada gambar makhluk bernyawa. Kalau ini kita katakan tidak. Namun jelas orang yang melakukan ini, bagaimana malaikat rahmat dekat sama dia? Kenapa? Dia sedang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, ada lagi? Ya, Ami. Bagaimana perihalnya dengan ini, Ustaz? Salah satu yang sering kita dengar di kampung-kampung, Ustaz, yang dimana di kuburan Tuan Guru itu banyak orang menyatakan diri bahwa dia berdoa mengatasnamakan Tuan Guru yang sudah mati nih, Ustaz, untuk menyampaikan keinginannya dia kepada Allah. Kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Kalau seperti itu namanya tawassul bid'ah. Ya, jadi disuruh ini yang mati ini harapannya memintakan kepada Allah. Dia tidak minta kepada yang mati. Tapi inilah zari'atun ila syirik, jalan membawa kepada kesyirikan. Jadi kalau orang-orang musyrik disebut ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi disembah dia, dari dia baru ke Allah. Nah, kalau ini kepada Allah tetapi lewat perantara si mayit, ini dikatakan tawassul yang bid'ah. Dan ini adalah dzari'ah ila syirik, sarana kepada kesyirikan. Tetap tidak boleh. Termasuk syirik besar itu. Bid'ah. Ya. Maka lihat apa kata Umar radhiyallahu anhu. Inna kunna natawassalu binabika. Dulu waktu nabimu masih hidup, kami bertawassul dengan doa nabimu. Ya Rasulullah, doakan kami kepada Allah. Selalu sahabat begitu seperti itu. Ya Rasulullah, doakan kami kepada Allah.
jelas tauhid mereka. Begitu meninggal, ya, apa kata Umar? Wa inna natawassalu bi'ammi nabika. Adapun sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi yang masih hidup ini. Kum ya Abbas fad'ullah lana, bangun Abbas, doakan kami kepada Allah. Tidak ada satupun mereka datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal kalau kita katakan Nabi itu jelas kehidupannya di alam kubur ketimbang orang sekarang yang tidak jelas. Tapi apa? Tidak ada satupun mereka yang datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau berselawat iya. Kalau salam kepada Nabi iya. Tapi untuk mereka, ya Rasulullah, doakan kami kepada Allah setelah Nabi meninggal dunia, tidak ada satupun. Yang padahal jelas Nabi itu hidup di dalam apa? Kuburnya. Nabi salat dalam kuburnya. Ya. Tapi tidak ada satupun sahabat mempraktikkannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Ya. Beberapa hari yang lalu ada jamaah kita yang istri jamaah kita meninggal dunia. Dan istri yang pertama juga pernah meninggal dunia. Kemudian dia nikah, baru saja dia menikah, meninggal lagi Ustaznya kedua ini. Nah, menurut keyakinan kita dulu ya Ustaz, kalau ada tilalat yang ada tilalat kita di kemaluan kita Ustaz, itu katanya istri kita cepat mati katanya. Nah, apakah ini bisa dibenarkan Ustaz? Itu adalah syirik. Ya. Ini syirik. Kenapa? Tatayyur. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Haji Mardi lagi. Permasalahan kita mengajar orang sunnah Ustaz. Jadi dia cuma di satu kampung cuma 2 atau 3 orang Ustaz. Jadi selalu dia pengaruh dia kalau meninggal itu siapa yang menguburkan saya. Jadi tetap dia mengaruh. Saya bilang, jangan orang sunnah saya. Kalau ini harus diundang. Selalu dia takut karena di situ nanti nggak ada yang mau. Terus dianu aja itu, diburu, terus dicelah-celah terus ya. Akhirnya dia nggak mau. Akhirnya melawat ya Ustaz. Bagaimana Ustaz? La ilaha illallah. Ya, doakan dia dapat hidayah dan terus ajak dia. Jangan berputus asa. Hari ini terima, mungkin besok dia nerima. Allah ta'ala ala wa alam. Ustaz, apa benar ulama terdahulu tidak menggunakan dalil? Dari mana? Tidak jadi ulama dia dulu kalau nggak pakai dalil itu. Ya. Kenapa? Karena mereka itu yang diketahui hanya dalil. Justru orang sekarang yang tidak kenal dalil, yang dikenal hanya ucapan. Mereka dulu lihat Al-Bukhari, padahal zamannya sudah jauh setelah Imam Ahmad. Bagaimana? Di dalam kitabnya semuanya qala Allah, ucapannya hanya sedikit, hanya bab-bab itu saja ucapan Al-Bukhari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, apa benar bahwasanya Imam Suyuti membagi bid'ah menjadi 5? Yang pertama kali membagi bid'ah menjadi 5 itulah Imam Al-Qarafi. Ya, Al-Imam Al-Qarafi, demikian juga Al-Izz, ya, Ibn Abdus Salam, dia membagi bid'ah menjadi 5. Namun hakikatnya kalau diteliti ucapan beliau sebagaimana dibawakan dalam ilmu usul, kesimpulannya bahwasanya bid'ah itu kembali hukumnya kepada 2, imma haram, imma makruh, dibenci. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada pesantren yang merutinkan sholat duha berjamaah. Ini enggak ada dalilnya. Sholat duha itu masing-masing. Yang bisa berjamaah itu keluarga untuk sholat tahajud. Adapun untuk jamaah umum hanya di bulan Ramadan saja. Itu pun hanya sholat malam. Adapun duha tidak ada berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Wal ilmu indallah, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.